Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih di pola 14. Jadi pola kalimat dari mulai pertama sudah sampai 14 model. Cuma sekarang lebih banyak kita praktek di dalam ayat-ayat Al-Quran, terutama dalam surat Fatihah. Karena siapa yang sudah mengerti surat Fatihah, sudah mendalam, berarti Fatihah adalah mengandung seluruh isi Al-Quran. Sekarang sudah diuraikan mengenai Alhamdulillah. Jadi untuk globalnya, kira-kira dibuat seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah pokok kalimat, sebutan lillah. Yang kemarin ini sebenarnya fungsinya ada yang mengatakan ini sebagai sifat dari Allah, ada mengatakan badal. Tapi yang pertama ini, Rabbil Alamin, ini ada dua perselisihan. Ini menjadi badal ada, menjadi sifat ada. Tapi kalau yang Ar-Rahmani, ini baru jelas. Ini memang sifat. Jadi sejalan itu. Jadi waktu kita membaca Fatihah, dibaca Alhamdulillah, dibaca Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahimi, Maliki Yaumiddin. Satu paket sebenarnya. Alhamdulillah baru sama dengan Allah Rabbil Alamin, sama dengan Allah Ar-Rahmanir Rahim, sama dengan Malik Yaumiddin. Begitu. Ya. Jadi kalau diuraikan menurut bahasa, kalau Rabbi ini dia diterangkan oleh Al-Alamin. Di bawah ini kan diterangkan nanti ini warnanya yang sama. Tapi ingat waktu kita membaca Fatihah itu begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Ketiganya itu satu ikat sebenarnya. Jadi segala puji hanya milik Allah. Allah sama dengan begitu. Mengendali adalah berarti Allah sama dengan, berarti sama dengan. Berarti sama dengan ini tugasnya, ini adalah lafaz jalalah, ini tugasnya berarti Allah bagaimana? Rabbil Alamin. Allah bagaimana? Yang Ar-Rahmanir Rahim. Allah bagaimana? Yang Malik Yaumiddin. Gitu. Jadi biasakan waktu sedang membaca Fatihah itu. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Kalau dalam kajian tafsir, ini yang kita buka kan ada di sini. Mulanya dulu, ini kajian tafsir. Ini Ustadz kemukakan yang pertama, untuk pertama dulu tafsir Munir namanya. Yaitu yang ditulis oleh Nawawi Al-Jawi, orang Banten, tapi meninggal di Makkah. Konon kabarnya kuburannya berdekatan sama Siti Khadijah. Tapi enggak ada nama waktu saya singgah ke ke Ma'la. Ma'la kan di Makkah. Ya enggak ada, yang Siti Khadijah ada. Siti Khadijah ada nampak, tapi kuburan-kuburan kiri kanan enggak ada pakai nama. Kalau Siti Khadijah ada pakai jaring-jaring kecil. Tapi sebelah-sebelah yang enggak tahu. Kemudian dalam di tulisan Nawawi dikuburkan
di Makkah, orang Banten. Jadi tafsirnya dari ayat 1 Fatihah insya Allah akan dilanjutkan. Nah, jadi itu makanya di sini ini kutipan yang seperti ini. Tapi kalau ini enggak, ini memang dari ayat itu. Yang tafsirnya ini dia. Alhamdulillah, ai kata beliau, maksudnya apa nih? Wasyukru, ini pokok kalimat. Jadi wasyukru lillahi. Terus ini bukan nikmat. Kalau nikmat pakai tamarbutah, ini bentuk banyak itu. Ni'am. Jadi wasyukru lillahi bini'amihi. Itu bini'amihis. Coba. Ini sifatnya nih. Bini'amihis sawa ini kan sudah dijarkan dia oleh jadi ini karena belum belajar kita ini sifat, jadi sifat ini jadi bini'amihis sawabighi. Kalau ini wajib dapat ala ibadihil lazina hada fil madi ini pada penyakit hadahum lil ya itulah kalau beliau almarhum Nawawi memberi tafsiran. Jadi alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'amihis sawabiq ala ibadihil lazina hadahum lil iman. Kalau diartikan? Dan kesyukuran, sebenarnya kesyukuran perlu ditafsirkan juga. Syukur kan bahasa Indonesia. Apa itu syukur? Terima kasih, itu kecil kali artinya. Ya. Jadi kalau syukur menyadari bahwa semuanya adalah milik Allah, nikmatnya kemudian digunakan untuk mentaatinya. Kita akui bahwa kita terapung di atas nikmat. Itu makanya syukur, tapi sebagian ada orang nanti tidak setuju dia, yang nggak masalah. Kesyukuran milik Allah. Jadi seluruh nikmat milik Allah. Di sini disebutkan seperti dengan ni'am. Ya segala nikmatnya Allah sawabih yang penuh, yang kenyang. Ini sawabih ini artinya yang tidak terhingga. Kalau ayat kan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Jadi sebenarnya kalau kita sadari terus nikmat Allah sama kita, itu sudah tinggi tingkat zikirnya itu. Tapi kadang-kadang kan sudah beberapa jam nggak sadar kita nikmat. Kita terombang-ambing oleh keadaan. Jadi orang yang tinggi ke zikirnya adalah orang yang selalu sadar, tidak pernah berhenti dia menyadari nikmat Allah. Jadi kesyukuran milik Allah dengan segala nikmat yang penuh atas ibadihi, atas hamba-hambanya. Ini ibadi bentuk banyak dari abdun, atas hamba-hambanya. Itu maka dipakai di sini allazina. Kalau dia satu kan abdun allazi. Jadi ala ibadihil lazina, atas hamba-hambanya yang baru di sini hada, telah memberi hidayah. Ya, tunggu dulu fa'ilnya ada, telah memberi hidayah dianya Allah kepada mereka untuk beriman. Itu maka kalau ditanya orang nikmat yang paling berharga adalah iman. Jadi bagaimanapun kita gaya hidup di dunia ini, kalau tidak ada iman ya berarti nikmatnya sia-sia saja. Tapi kalau nikmat iman sudah ada, berarti beruntunglah. Itu maka disebutkannya di sini, berarti alhamdulillah itu seolah-olah kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang tidak terhingga, teristimewa nikmat iman. Iman kenapa bisa terbuka mata hatinya. Jadi kalau tidak sampai ke iman, ya memang dapat nikmat tapi tidak ada manfaatnya. Jadi alhamdulillah, itulah tafsir, maksud dari alhamdulillah. Jadi yang dikatakan tafsir adalah maksud dari ayat. Kalau terjemah, biasa terjemah yaitu memindahkan satu pengertian kata kepada bahasa yang lain. Jadi alhamdulillah segala puji milik Allah. Apa maksudnya? Ini tafsir.
maksudnya adalah ketundukan, kepatuhan atau syukur nikmat itu milik Allah yang tidak terhingga banyak terhadap hamba-hamba, orang-orang yang telah diberi hidayah, yang diberi Allah kepada mereka hidayah untuk beriman. Nah, itu. Jadi seandainya iman tidak ada, berarti nikmat tidak punya arti. Tapi kalau ada keimanan kepada Allah, wah banyak sekali nikmat. Nah, itu makanya tidak bisa dihitung. Nah, jadi itu makanya di sini disebutkan, diajarilah kita alhamdulillah itu tidak pantas kepada yang lain, hanyalah kepada Allah. Di belakangnya baru disebutkan. Kenapa ya? Karena dia di sini disebutkan adalah karena dia mengendalikan, menanggung rezeki. Itu maka pindah kita ke sini kemarin. Ini Nawawi juga ini yang punya. Jadi Rabbil Alamin maksudnya Khaliqul Khalqi Razikuhum Muhawwiluhum min halin ila halin. Nah, itu maksud Rabbil Alamin. Jadi Rabbil Alamin itu adalah pencipta seluruh makhluk, kemudian penanggung rezeki makhluk. Itu makanya kalau orang meninggal dunia, berarti rezekinya sudah habis. Sudah cukup. Tapi kalau rezekinya masih ada, ya enggak meninggal dia. Jadi masih ada rezekinya ya. Jadi kemudian ketiga maksud daripada Rabbil Alamin ini muhawwiluhum min halin ila hal, yang mengendalikan, memutar-mutarkan mereka makhluk atau alam dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu makanya waktu membaca Alhamdulillah, sekarang yang dibahas-bahas. Jadi nanti waktu dalam sholat ataupun di luar sholat, kalau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lillahi Rabbil, kita sudah mengerti. Ini makanya kemarin coba beri baris kalimat di ini dan jawab. Maksudnya di sini Allahu Rabbu, jangan Rabbi lagi. Ini kenapa Rabbi dibuat? Karena dia menjadi sifat atau badal dari Allah. Kalau di sini tidak, dia menjadi khabar dari Allah. Kalau khabar barisnya baris depan. Kalau ini tetap alamin karena menerangkan. Jadi Allahu Rabbul Alamin. Jadi Allah yang menciptakan seluruh alam, yang menanggung rezeki seluruh alam, dan yang mengendalikan, memutar-mutarkan atau mendidik seluruh alam. Yang dikatakan alam selain dari Allah. Maka kalau dibuat pertanyaan, man khaliku ya, man khalikul khulq, man khalikul khalqi, siapakah pencipta makhluk? Allah. Nanti sebut tuh di ayat-ayat lain banyak. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Banyak orang menjawab semua begitu. Siapakah yang menumbuhkan tanaman? Allah. Tapi kenapa tidak kamu katakan Alhamdulillah? Ke situ. Apakah dalam surah Al-Ankabut? Sebuah orang pandai, siapakah menciptakan langit? Allah, Tuhan katanya. Siapakah yang menurunkan hujan? Tuhan. Tapi kenapa tidak kamu katakan Alhamdulillah? Jadi kalau sudah kita katakan Alhamdulillah, pengertiannya nih. Pengertiannya Alhamdulillah. Nanti bisa dijawab, kenapa Alhamdulillah itu hanya Allah? Karena ada 3 jawabannya. Karena dia Rabbil Alamin, karena dia Rahmanir Rahim, karena dia Malik Yaumiddin. Dari mana tahu Rabbil Alamin? Apa jawabnya kalau itu? Dari mana tahu bahasa Allah yang menanggung, yang mengendalikan, yang dari mana tahunya? Dari mana kita tahu? Murah jawabnya. Jawabnya karena kita punya otak. Kan bisa dilihat. Ini nggak mungkin ada sendiri. Berputar alam memang hukumnya begitu. Bodoh amat. Pasti ada yang memutar, mengendalikannya, membuat. Jadi karena manusia punya otak, punya akal pikiran. Itu makanya dari mana tahu Rabbil Alamin? Dari kita manusia. Karena kalau bangsa kuda, sapi nggak perlu. Terus dari mana taunya Ar-Rahmanir Rahim? Jawab lagi. Karena setelah dilihat Rabbil Alamin. Kalau dua-duanya ini sudah dapat, baru nanti apakah selamanya kamu punya? Tidak, nanti ada penghabisan, minta SPJ. Itu makanya itu. Jadi itu makanya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Gitu.
Jadi lengkap sebenarnya, jadi asal dibaca Fatihah dengan maksud. Makanya banyak orang menulis Samudra Fatihah. Silakan aja banyak baca buku. Coba berpikir dalam-dalam. Jadi Rabbil Alamin itu dia khaliqul khalqi razikuhum muhawiluhum min halin ila hal. Itu juga jawab di sini. Man khaliqul khalq Allah. Man razikuhum Allah. Man muhawiluhum min halin ila hal Allah. Kalau sudah begitu, selesailah mengenai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang masuk Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Membacanya kan kalau di ayat di sini kan, di sini Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa alhamdu itu bagi Allah, tidak bagi orang lain, tidak bagi makhluk? Ya, karena tidak Ar-Rahmanir Rahim. Adakah manusia makhluk Ar-Rahman? Tidak ada, hanya Allah. Nah, Ar-Rahman, ini soal membaca dulu. Ini Nawawi, Pak Nawawi juga ini almarhum ya. Ar-Rahman, ini tulisan Ar-Rahman bisa mim disambung nun tapi dikasih alif di sini berdiri. Bisa ini tulisan juga seperti ini. Jadi Ar-Rahman, apa maksud dari Ar-Rahman? Nah, coba membaca Arab gundul. Al-At, ya al-atifu alal barri, alal barri wal fajiri birrizki lahum wa daf'i. Karena dia di sini apa? Ala. Jadi seolah-olah diulang balik al-atifu ala daf'il afati, daf'il afati anhum. Itu maksudnya yang ditulis oleh Ustadz Nawawi. Al-atif itu artinya sayang gitu. Atif itu artinya sayang ya. Sayang atas orang yang nakal, orang yang jahat sayang juga. Jadi Ar-Rahman ini berlaku seluruh. Tidak di Ar-Rahmannya Allah bukan untuk orang baik-baik saja. Pokoknya orang yang bari, orang yang jahat, dan ini orang yang baik, bari, terbalik ya. Alal bari kan birri. Ya, birrul walidain, ini barin isim fa'il ini, atau orang yang baik. Wal fajir ini yang nakal, yang orang fasik. Jadi orang yang nakal, jadi orang yang baik, orang nakal dikasih juga. Lihatlah, semuanya dikasih. Jadi itu maka kalau ada orang bertanya, si Anu nggak sholat, rezekinya banyak, memang dikasih semua. Bukan berarti orang sholat saja dikasih. Dikasih. Di sini kan disebut. Jadi al-atif alal barri wal fajiri birrizki lahum. Jadi itu tandanya Allah Ar-Rahman. Makanya kata Ar-Rahman bisa berdiri sendiri. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi Ar-Rahman ini dipakai oleh orang nakal, dipakai orang yang soleh. Ada harapannya semua dengan rezeki bagi mereka lahum. Wadaf'il afat, dan menolak segala kesulitan atau penyakit dari mereka. Jadi biarpun dia orang tidak sholat, tidak beriman, ya dari soal penyakit ditolak. Memang ada sakit, tapi maksudnya masalah bahaya-bahaya kan ditolak. Memang satu-satu ada yang dapat, tapi yang semuanya kan dikasih kebaikan. Itu maksud dari Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman kan pengasih, artinya kan pengasih. Apa maksud pengasih? Itu kasih biarpun sama orang jahat, biarpun orang baik, biarpun orang jahat, rezeki dipakai, hak hidup sama-sama. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah sangat sayang. Maksudnya rahim. Kalau ini serumpun ini, kalau fiil fiil madinya rahima. Jadi rahima yarhamu rahman. Rahman. Adapun Rahman seperti ini, rumpun. Adapun Rahim, ini sigat mubalaghah, rumpun namanya. Jadi Rahim, sangat sayangnya. Jadi maksud sangat sayang itu apa? Coba baca ini apa? Allazi yasturu. Fil mudhari kan satara yasturu. Allazi yasturu alaihimuz zunuba. Kan ini yang maf'ul itu. Pelajaran ulak karang itu. Jadi kan sudah fi'il, fa'il. Di sini ada maf'ul. Gitu.
Allazi yasturu alaihimuz dzunuba. Baru fit dunya. Ini tetap dunia barasan, tidak dunia. Fit dunya terus fit dunya wa yarhamuhum. Kan rahimah. Ini fi'il mudhari'nya. Wa yarhamuhum fil akhirah. Fil akhirati fa yadkhulu fil mudhari' dakhala yadkhulu fa yadkhuluhumul jannata. Kenapa jannata? Jadi apa ini? Maf'ul dari yadkhulu. Jadi dua maf'ulnya di sini. Hum ya juga. Jadi apa arti rahim? Rahim maksudnya bukan terjemah lagi nih. Rahim tafsirannya maksudnya yang berarti si allazi ini maksudnya Allah, yang mana Allah yasturu menutup, satar, sitrah, menutup dianya Allah ada di sini, menutup dianya si allazi alaihim atas mereka, apa yang ditutupnya? Zunuba, segala dosanya. Kalau zambun satu dosa, zambani dua, kalau zunub banyak, jamak taksir. Jadi menutup dianya si allazi atas mereka, manusia, hamba itu, segala dosa mereka di dunia, wa yarhamuhu, dan menyayangi dia ada pula di sini. Dianya si allazi, mereka di mana disayangnya? Di akhirat. Sayangnya di akhirat ini. Lalu yadkhulu, akan memasukkan dianya si allazi, hum, akan mereka, jangan akan atas ya, memasukkan dia akan mereka, kemana dimasukkan? Ke surga. Itu makanya orang menyebutkan rahim itu adalah kasih sayang Allah kalau pandai memaknai dari rahman sebenarnya. Kalau segala nikmat yang diberikan Allah rahmannya itu kepadanya disadarinya, maka nanti diberi lagi rahim. Itu makanya Allah, dia adalah Ar-Rahman, sangat sayangnya jagung ditanam, tumbuh, berbuah lagi jagung, direbus, dimakan. Gigi pun ada, lidah pun merasa, perut, hebat. Nanti kalau disadarinya, maka dibalas lebih hebat lagi, la azidannakum. Jadi nanti di akhirat tidak bisa dibayangkan betapa hebatnya nikmat. Tapi sebaliknya neraka pun begitu juga, penderitaan yang sangat menderita. Itu makanya dari mana taunya Ar-Rahman Ar-Rahim? Setelah kita belajar Rabbul Alamin dalam-dalam, bahwa alam ini ada undang-undangnya, ada manfaatnya, hebat. Maka itulah dia. Terus ini ditamatkan ini ya. Kalau Malik Yaumiddin, kan berarti yang menguasai hari pembalasan. Itu makanya setelah kita menikmati pengendalian alam tadi, karena nikmatnya kasih sayang, tidak selamanya. Siapapun orangnya meninggal, tua, pikun, maka disebutkan Allah adalah Malik Yaumiddin. Di sini dari segi bahasa dibahas Pak Nawawi dulu. Bi isbatil alifi inda Asim wa Kisai wa Yaqub. Gitu dia. Jadi dengan kan dengan isbat, menetapkan, dengan menetapkan alif. Ini kan di ma itu kan pakai alif. Boleh kita baca Fatihah Maliki Yaumiddin, tidak salah. Jadi nanti boleh dibaca pendek. Ini boleh baca panjang. Ini panjang. Yang membaca panjang itu adalah ini imam qiraat, namanya Asim. Namanya satu lagi Kisai, nama yang satu lagi Yakub. Jadi para ahli qiraat mereka memanjangkan ini. Jadi membacanya Maliki Yaumiddin. Tapi ada nanti yang bacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Jangan disalahkan pula dia. Jadi adapun mengenai qiraat ini ulumul Quran itu. Jadi qiraat itu
Jadi Rasulullah didengarkan kepada dia, nanti diakuinya panjang boleh, dipendekkan boleh. Maka kadang-kadang ahli qiraat pun setelah mereka bertemu kadang-kadang berselisih, tapi setelah dipertemukan Rasulullah ya dibenarkan karena berbeda-beda daerahnya. Jadi itu apa artinya kalau dipanjangkan? Ini dia kalau dipanjangkan bacanya Maliki Yaumiddin. Jadi mutasarrifu fil amri. Mutasarrifu fil amri kullihi yaumal qiyamah. Itu maksudnya. Artinya mutasarrif berhak penuh Allah. Jadi yang mengandalkan hari ini nanti yang mengendalikan Allah pada pekerjaan semuanya pada hari kiamat. Jadi kalau kita baca panjang, jadi seluruhnya Allah yang punya hak. Tidak ada berhak satupun. Jadi mutasarrif fil amri kullihi yaumil qiyamah. Itu alasannya ada kama qala ta'ala sebagaimana berkata Allah yang Maha Tinggi. Ini dia. Waktu yaumul khulud rihital khulud itu kan ada tuh. Yauma la tamliku li nafsin salah ini tuh. La tamliku nafsun itu yang betul. La ini dihapusin. Ya. La tamliku. Itu. Jadi ya, tapi bisa juga. La tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma izin lillah. Itu ada di dalam surat Al-Infitar. Nanti ayat 19. Di situ ada disebutkan pada hari tidak berkuasa seseorang bagi yang lain. Jadi tidak ada tolong-menolong sedikit pun. Dan urusan pada hari itu milik Allah. Itulah maka disebutkannya kalau membaca Malik Yaumiddin. Tapi kalau dibaca Malik Yaumiddin lain. Itu nanti hari lain diterangkan. Itulah kalau mendalami itu, makanya orang yang mengerti tafsir mudah memahami Al-Quran. Diulang-ulang, terus diulang-ulang. Tapi kalau nggak mengerti bahasa Arab, iyalah terpaksa terjemahan. Ini sebenarnya perlu diulang-ulang. Jadi kajian kita masih menggunakan pola 14 ini, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Kalau ini saja pun bisa diputar-putar. Dari mana tahu bahwa alam ini ada Rabb-nya, ada pengendalinya? Ya ada akal pikiran. Kalau kucing ditanya nggak tahu dia. Kalau manusia pasti bertanya dalam pikiran. Cuma karena manusia membodohi dirinya sendiri pula, sudahlah, nggak perlu dipikirkan, itu memang begitu dari sononya, katanya kan. Dari mana taunya Ar-Rahman Ar-Rahim? Setelah dilihat pengendalian alam. Kemudian dari mana tahu bahasa nanti berakhir? Ya tunggu saja tanggal mainnya. Sehebat-hebat orang habis. Apakah habis percuma? Tidak. Itulah pelajaran kita. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, peserta bahasa Arab. Ini sudah mulai mengarah ke tafsir. Itu satu tafsir baru, belum tafsir yang lain. Boleh berbanyak tafsir, asal jangan tafsir-tafsiran. Ya, tafsir-tafsiran, ya tentu kita takut mempasar Al-Quran bira'yihi. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya saja, maka cari tempat neraka. Sebenarnya itu kan supaya jangan macam-macam. Ya. Ilahuna faqat intahayna ila liqa nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.